Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4/4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya. Di malam hari ini jam 8 malam lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kita ketemu lagi ya di segmen Minang Kreatif. Tapi kameranya kayaknya agak turun gak sih? Nah, nggak ada perubahan. Tapi sahabat budaya, selamat malam untuk kamu yang udah mulai beraktivitas atau udah selesai malahan aktivitasnya di hari Rabu ini. Di jam 8 malam kita akan ngobrol-ngobrol nih setiap hari Rabu ya dengan generasi muda kreatif dari Minangkabau, tentu dengan bidangnya masing-masing ya. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu atau seorang ya desainer grafis dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota mana? Nanti kita akan tanya. Sahabat budaya, siaran ini bisa juga kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz, juga di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Dan kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Subscribe dulu. Kalau nggak mau ya udah. Tapi yang penting kamu nonton aja ya, biar kamu yang penasaran obrolan kita di malam hari ini tentang apa dan gimana obrolan kita di malam hari ini. Silahkan nonton di YouTube ya. Dan di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama, namanya adalah Afdalur Rahman Ivy. Panggilannya Afdal atau Ivy. Ivy itu yang untuk internet, itu wifi. Nggak ya, sahabat budaya, kita tanya langsung aja deh di Zoom. Kita udah terhubung sama Kak Afdal atau Bang Afdal atau Afdal aja. Halo, selamat malam Afdal. Selamat malam Kak Gusri. Iya, aku manggilnya gimana? Alhamdulillah baik. Aku manggilnya Kak Afdal, Afdal atau Bang Afdal? Ajo Afdal aja Kak, lebih apa? Ajo Afdal. Kalau Ajo berarti dari Bukit Tinggi. Dari Pariaman. Oh, Pariaman ya. Pariaman, iya. Ajo Afdal berarti sekarang lagi di Pariaman. Kebetulan lagi di Pariaman Kak. Kalau lagi nggak betul di mana biasanya? Biasanya di Padang gitu Kak, dalam proses berkarya ya. Dalam proses berkarya, iya. Berarti sekarang lagi pulang ya? Lagi pulang kampung Kak. Oh, kenapa tuh? Habis weekend kemarin dan jadwal juga ada di Pariaman, lagi ngurus project desain dan kebetulan juga lagi dekat kan. Lagi dekat maksudnya? Lagi dekat seseorang Kak. Oh gitu, oh. Ya, terima kasih atas informasinya Afdal, lagi dekat sama seseorang, iya. Di kampung aja dulu sementara waktu. Iya. Kedepannya. Oh gitu, ya. Untuk kamu sahabat budaya, kalau ada yang berniat mendekati Ajo Afdal, silakan batalkan saja niat itu ya, karena dia emang lagi dekat juga sama seseorang di sana. Orang Pariaman juga, wanita cantik ini. Orang Pariaman juga. Oh, orang Pariaman juga. Sama-sama berkarya dalam bidang desain. Oh, oke. Kapan-kapan mungkin bisa kita ajak ngobrol juga ya? Bisa Kak. Oh bisa. Tapi ke Padang, kalau Ajo Afdal ke Padang itu berarti dalam rangka berkarya juga? Dalam rangka berkarya juga Kak, dalam proses branding hotel, salah satu hotel di Kota Padang Kak. Oh, oke. Berarti nggak untuk pendidikan gitu, nggak? Untuk pendidikan alhamdulillah sudah selesai bulan Maret kemarin di UNP Kak. Oh gitu. Program studi DKV. Iya, program studi DKV. Oke, berarti baru wisuda juga bulan Maret kemarin ya? Alhamdulillah baru wisuda juga bulan Maret kemarin. Selamat Afdal, Ajo Afdal. Iya, Kak, terima kasih. Iya. Alumni ini nggak? Alumni pandemi nggak sih jatuhnya, nggak ya? Kalau 2022 udah nggak ya? Setengah-setengah gitu Kak. 50. Setengah ya. Sempat kuliahnya online juga ya, daring gitu-gitu ya? Sempat 1 semester online Kak. Oh, itu mungkin pas sudah skripsi kali ya? Iya, udah skripsi Kak. Oke. Kuliahnya emang di DKV? DKV UNP Kak. Oke. Iya. Berarti kita satu alma mater? Iya, satu alma mater kita Kak. Aku dulu UNP juga, tapi lebih dulu selesainya daripada Afdal. Tapi iya gitulah ya. Tapi ngobrolin jauh ke belakang dulu nih. Kita tarik dari titik awal Afdal kenal sama yang namanya dunia seni ini sejak kapan, Afdal? Mengenal dunia seni ini sejak di bangku kelas
dua SMA Kak, yang dimana waktu Hmm. itu mengikuti sosialisasi di bidang desain, platform desain. Hmm. Nah, di sini mulai tertarik terhadap bidang desain ini Kak, Oke. terutama di bidang seni grafis. Seni grafis. Ini sosialisasinya siapa yang mengadakan? Sosialisasinya kebetulan yang mengadakan dari, kalau nggak salah, dari Dinas Pariwisata Kak, di Kota Oh, Pariaman. wow. Ya. Kebetulan alumni SMA 2, dan di sana Bapak Genius Umar selaku wali kota Pariaman. Hmm. Saya alma mater juga, alumni dari SMA 2. Hmm. Nah, di sana sangat tertarik terhadap perkembangan desain untuk ke arah yang membangun ekonomi di daerah Kota Pariaman, termasuk Kota Pariwisata Pariaman. Oh, oke. Bidang pariwisata Pariaman bisa dikembangkan melalui bidang seni inilah gitu ya. Iya Kak. Oke. Tapi sebelumnya Afdal udah kenal sama yang namanya seni desain, seni rupa, segala macam sebelum adanya sosialisasi ini? Oh, sebelumnya belum ada Kak. Oh, belum. Gara-gara sosialisasi aja Hmm. baru tertarik di bidang seni ini Kak. Iya, Ternyata iya. oh banyak ya yang desain-desain ini pengaruhnya, bahkan problem solving terhadap iya. ekosistem di bidang lainnya Kak, termasuk pariwisata, budaya, Hmm. dan banyak aspek lainnya yang mengarah dan mengacu terhadap seni ini Kak. Betul, betul, betul. Maksudnya ada pesan-pesan melalui karya-karyanya nanti ya, desain-desainnya ada pesan-pesannya di situ untuk penyelesaian masalah. Karena aku beberapa kali juga ngobrol sama desainer grafis, memang di dalam apa ya, satu desain grafis itu ada nanti yang namanya problem solving tadi yang kayak Solving ya. Afdal bilang gitu ya. Iya, ya, betul. Jadi karena melihat banyaknya manfaat dari desain grafis ini, itu yang membuat Afdal akhirnya tertarik. Tertarik Kak. Oke. Karena juga membantu orang banyak jadinya kan Kak. Betul, 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 betul. Berarti sebelumnya Afdal ya siswa SMA biasa aja gitu. Oh, bisa dikata ya standar lah Kak. Hmm. Jurusan IPA, dan alhamdulillah di bangku IPA 1. Wow. Di sana juga memiliki bukan segudang Kak, segelintir penghargaan seperti juara lomba IPA Cup di SMA 2, lomba pernah juga lomba di cagar budaya Kak. Oh, gitu. Apa? Perkembangan budaya seni di Larenan Panjang, Hmm. yaitu Randai. Oh gitu, berarti bukan siswa SMA biasa-biasa aja ternyata sobat budaya. Ada prestasinya gitu ya. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Prestasi akademiknya ngikut juga nggak? Alhamdulillah terakhir juara 2 SMA Kak. Oh, juara 2 SMA. Wow, udah IPA lagi ya, tapi bisa juara itu tingkat kesulitannya agak beda nggak sih? Maksudnya kita jadi agak lebih mikir dengan hitung-hitungan, rumus kimia ya, hafalan biologi gitu-gitu ya, Afdal ya. Benar Kak. Iya, betul, betul, betul. Tapi yang unik juga Afdal ternyata punya minat ke bidang seni. Maksudnya Rasa ini, iya. iya, itu kan dari IPA terus minatnya ke seni kan ya ada juga, tapi jarang yang kayak gitu kan ya, Afdal ya. Alhamdulillah orang tua juga mendukung di bidang seni ini Kak. Walaupun historis dari orang tua nggak ada dari basic seni Kak. Nggak ada seniman ya? Karena nggak ada Kak, dari bapak Ustadz dan sarjana pertanian, dan ibu PNS dari pendidikan Inggris. Oh, gitu. Anak seninya dari mana kan? Oh, gitu. Mungkin ini kali ada kolaborasi pendidikan bahasa Inggris sama apa ilmu pertanian, jadinya seni kali, kita nggak tahu aja kan. Iya, bisa jadi sih. Tapi ibu pendidikan bahasa Inggris bukan sastra ya? Bukan, pendidikan bahasa Inggris. Oke. Kalau sastra kan masih ada seni-seninya gitu ya? Iya, masih ada seni-seninya. Tapi ini bahasa Inggris. Ya mungkin dari situ ya, perpaduannya aja kali. Iya. Terus maksudnya dari situ deh Afdal mulai ada minatnya. Nah, terus pas udah ada minatnya, apa yang Afdal lakukan setelah itu? Mulai ngegambar, mulai ngapain? Oh, sebelum langsung terjun di bidang desain ini kan lulus di DKV WNP masuk jalur SBM Kak. Sebelumnya melakukan riset-riset terlebih dahulu Kak, bagaimana aspek dari lulusan dari DKV, bagaimana apanya, alumninya. Nah, di sana lulus SBM ini mulai terjun di bidang desain karena mulai mendalami Kak, karena sebelumnya tidak ada basic di arah sana Kak.
Oh gitu. Untuk itu sosialisasi sebelumnya tersebut Hmm? memberikan acuan tersendiri Kak terhadap arah Hmm. ke depan bagaimana terhadap karir saya ini Kak. Oh gitu. Emang apa acuannya yang didapat dari sosialisasi itu, Afdal? Dari sosialisasi tersebut acuan yang saya dapat pijakan pertama yaitu terhadap bidang desain ini Kak. Bagaimana perkembangan desain lambat laun menjadi sebuah sebagai apa ya? Sebagai dibilang pegangan enggak juga sih Kak. Sebagai pendamping lah Kak, pendamping hidup kan. Pendamping hidup. Oke. Iya, sebagai pendamping hidup. Maksudnya bisa ini ya, bisa dijadiin sebagai kegiatan sehari-hari lah gitu nanti ya. Iya Kak, benar. Afdal ya. Sebagai menambah aspek ekonomi, budaya di sana kan, sebagai melestarikan budaya kita. Kalau bukan kita siapa lagi kan Kak? Iya. Karena untuk sebagai sebuah profesi ini cukup menjanjikan kali karena banyak aspek di dalam kehidupan yang berhubungan sekali dengan dunia desain grafis gitu ya, Afdal ya. Benar Kak. Iya. Cukup menjanjikan sih Kak. Kalau dibilang bagi desainer ini kan dibilangnya kan enggak, kalau dilihat orang sekilas emang ya kayak pengangguran aja Kak. Walaupun kerjanya kan di dalam kamar, bisa dikata anak-anak zaman sekarang wibu katanya kan Kak. Wibu, betul. Kan, dia inovasi sendiri kan, kalau sendiri dalam berkarya Kak. Iya, betul. Bedanya sama wibu, kalau wibu mah ini nonton anime aja kerjanya. Tapi kan kalau Afdal enggak, ada proses bikin animenya. Iya. Tapi dari masa SMA itu sebelum kuliah ngegambar-gambar juga nggak, Afdal? Benar Kak, menggambar-gambar juga Kak. Dalam masuk kuliah memang menggambar Kak. Ujiannya menggambar ya. Tapi iya, kan kenalnya tadi pas kelas 2 SMA ya, setelah sosialisasi itu kan masih jauh sebelum ujian. Nah, itu setelah tertarik sama dunia desain itu ngapain? Ada bikin desain, coret-coret di buku juga nggak waktu itu? Oh banyak Kak, buat coret-coret buku, satu rim, pernah dibeli kertas kan, satu rim gitu Kak, gambar aja ya Kak. Abis satu rim? Abis Kak, dibeliin mama kan. Berarti sangat support ya orang tuanya lah gitu ya? Sangat mendukung Kak, sangat mendukung dalam desainer ini Kak, di kafe ini. Iya. Itu satu rim ngegambar apa, Afdal? Gambar yang ada di pikiran Kak. Misalnya habis nonton politik. Nah, di sana langsung bikin ilustrasi bagaimana terhadap politik di Indonesia, dan selain itu gambar apa yang ada di pandangan kita. Misalnya kita lagi di kamar, kita menggambar yaitu gambar buku, gambar tangan megang pena atau gambar. Bisa itu langsung bisa apa belajar dulu kalau kayak gitu, Afdal? Karena sebelum sosialisasi Afdal sama sekali nggak tahu dong sama dunia desain kayak gini kan? Nggak tahu Kak. Sebelumnya nggak tahu. Terus? Ada basic menggambar juga nggak tahu Kak. Itu spontanitas Kak, atau wahyu apa gimana? Tahu Kak. Tapi ternyata setelah dicoba ngegambarnya kok bagus gitu ya? Ya kok bagus gitu kan. Wah, ada minat nih. Terus langsung kalau gabut kan gambar, lukis. Lama-kelamaan kebiasa jadinya Kak. Wow, iya. Jadi pepatah Minang itu mengatakan juga benar Kak. Apa tuh? Ngaji dek baulang Kak. Apa jalan dek batampu ah. Oke. Tungku tigo sejarangan. Iya Kak. Enggak nyambung sih sebenarnya, tapi aku tahunya. Iya. Itu ya, dengan latihan akhirnya mulai terbiasa dan jadi lancar ngegambarnya gitu ya, Afdal ya. Iya Kak. Afdalnya mana nih? Baru muncul. Tadi sempat hilang Afdalnya. Iya. Apa yang ada aja, dan itu sama sekali nggak belajar misalnya tutorial dari internet, dari YouTube, nggak ya? Itu ngegambar sendiri aja gitu ya, Afdal ya? Tutorial lama laun kan memang menggunakan tutorial lagi Kak. Bagaimana pemolesan atau finalisasi berkarya kita Kak. Proses berkarya itu kan lambat laun juga ada. Kita kan nggak sepenuhnya karya kita itu langsung sempurna Kak. Iya. Juga ada proses revisi atau gimana, atau karya kita tahun kemarin gini aja, terus ada perubahan filosofi owner ke depan gimana. Wow, iya. Jadi filosofinya juga dipikirin gitu ya? Juga dipikirin Kak. Wow. Nggak langsung jadi gitu Kak. Nggak langsung jadi kita gitu. Proses berpikir desain
dengan proses design thinkingnya kan problem solving nggak? Iya, iya, Bagaimana betul, pemecahan betul. masalah itu ke depannya juga Hmm. baik dan berguna bagi masyarakat banyak. Oke. Iya, iya. Berarti panjang dari proses berkaryanya itu aja panjang ya, Afdal ya. Cukup panjang nggak kalau diceritakan? Misalnya untuk satu desain nih, Afdal tuh biasanya ngedesain apa sih? Logo atau apa? Atau pamflet atau apa sih sebutannya? Desain grafis yang ada pesan di dalamnya atau lebih kayak apa nih karya-karyanya Afdal? Karya-karya Abdul saat ini dalam desain yang pertama mengarah kepada banner kalau saat ini kak. Kalau sebelumnya logo kak. Oke. Misalnya untuk Pamflet sekarang. pamflet sama banner kali gitu ya. Ucapan pemerintahan juga ada Abdul yang ngerjakan kak. Oke. Iya, iya. Untuk satu banner misalnya itu proses pengerjaannya tahap awalnya itu seperti apa, Afdal? Tahap awal dari proses mengerjakan banner desain yaitu eksplorasi kak, menggunakan mind mapping, mood board. Nah di sana kita berproses, pemikiran kita tuh nggak buntu kak, nggak langsung ngambang atau mencari ide dari kreatif desain kita itu kak. Oke, berarti ditelusurin nih ya akarnya kemana nanti gitu ya? Ya sampai akhirnya ke tujuan arah desain kita itu kak. Sampai akhirnya bisa dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar ya benar. Oke, itu gambarnya bikin sendiri atau udah ada template-templatenya nih dari Afdal? Alhamdulillah gambar bikin sendiri kak. Kalau bikin template kita malu sendiri kak, atau gitu, iya. Ada gengsi kita kak. Iya. Kalau bikin gini kan kita juga bisa ngapain template aja kan? Iya betul. Buat apa? Iya. Kuliah 4 tahun kak. Iya sih betul sih. Skill, ya kan? Bikin sendiri ya. Maksudnya dari desain satu ke desain yang lain pun pasti nggak mau yang sama gambarnya gitu ya. Benar kak. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan dari desain tersebut. Oke, berarti panjang tuh. Nah, kalau bicara soal filosofinya, itu dari segi mananya dipikirin, Afdal? Filosofi dari segi hasil dan tujuannya kak. Jika sinkron, nanti filosofi yang didapatkan sesuai dengan arahan tujuan yang kita ambil kak, sesuai proses dari rancangan tersebut. Di sana terdapat filosofi yang akhirnya nanti bisa membawakan pesan terhadap proyek desain kita tuh. Oke, iya. Akhirnya dari bentuknya, misalnya bentuk daun, nanti filosofinya apa disesuaikan sama pesannya gitu-gitu ya, Afdal ya. Oke, seru sih. Tapi akhirnya setelah sekarang berkecimpung di dunia desain grafis kayak gini, dulu tuh pernah ini nggak sih Afdal, orang tua nyuruh karena udah di SMA jurusannya IPA juga, pernah nyuruh ngelanjutin pendidikan ke ini juga nggak, ke bidang sains juga nggak waktu itu, misalnya yang jurusan IPA gitu? Waktu itu pernah ngambil kedokteran sih kak. Oke. Pertama. Pilihan pertama. Kata lain. Ngambil kedokteran yang dapat tetap juga anatomi kak, di DKV juga anatomi belajar kak. Oke. Kalau di sana beda organ tubuh, kalau di sini kan beda gambar. Iya betul. Di sana yang dipelajarin bagian tubuh manusia gitu ya, tapi kalau di sini lebih ke gambar. Iya. Gambar tubuh manusia juga kak. Jadi kedokteran jurusan pertama, jurusan keduanya DKV. Hukum kak. Oh, berarti DKV ketiga. Iya, ketiga. Oh, keterimanya di sana ya, dan memang di situ kayaknya jalan dan akhirnya disyukurin aja gitu ya, Afdal ya. Tapi pasti nggak nyesal dong, karena juga ini menyenangkan ternyata dunianya gitu ya, Afdal ya. Alhamdulillah menyenangkan kak. Sangat membantu kak. Sangat membantu. Dunia saat ini kan terlebih pandemi kemarin, bagian desain ini sangat membantu kak, terutama di desain UI UX, di desain banner ataupun bagaimana terhadap memberikan informasi kepada khalayak umum. Desain ini sangat menguntungkan bagi desainer-desainer lokal kak. Betul. Terhadap instansi pemerintahan dalam menyampaikan pesan kelestarian budaya. Kemarin sempat dalam proyek melestarikan budaya Basapa kak. Wow, itu gimana? Tahu sahabat budaya mengetahui budaya Basapa kak. Basapa itu yang ini kan ya, mengunjungi makam Syekh Abdurrahman, betul nggak? Syekh
mengunjungi saya makam Burhanuddin nggak? Oh, Burhanuddin, iya. Ya, Burhanuddin. Salah lagi namanya. Burhanuddin di ini ya, diulakan ya kalau nggak salah ya. Benar nggak? Oke. Itu apa? Desainnya dalam bentuk apa waktu itu, Afdal? Desainnya dalam bentuk banner dan desain poster juga kak. Banner, poster, dan video grafis kak. Wah, berarti ke video juga, Afdal? Video juga kak. Oke. Itu dipelajarin semua di bangku perkuliahan atau akhirnya belajar sendiri, Afdal? Sedikit banyaknya bangku kuliahan juga memberikan impact bagi diri kak. Dan terlebihnya di luar juga ada kuliah luar kak untuk ikut organisasi atau segala macam. Kan kalau kuliah nggak hanya di dalam kampus kak, juga di luar kampus juga termasuk perkuliahan kan. Iya betul. Menambah ilmu kita dalam proses berkarya di bidang masing-masing. Iya. Pepatahnya alam tak kambang jadi guru ya enggak? Alam tak kambang jadi guru. Itu ini ya slogan, ini bukan slogan, tagline-nya kampus kita ya, Afdal ya. Iya, tagline kampus kita kan. Iya deh. Promosi kampus. Promosi. Sahabat budaya, seru banget nih obrolan sama Afdal di malam hari ini. Tapi kita break dulu ya, Afdal ya. Iya, Kak. Nanti kita sambung lagi obrolannya. Untuk kamu sahabat budaya, kita masih akan ada di Minang Kreatif sampai jam 9 malam nanti. Jadi tetap di 92,4 MHz Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu,
dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha,
Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin. 92,44 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Oke, sahabat budaya, kita masih bersama dalam Minang Kreatif di malam hari ini dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Ajo Afdal di Pariaman di malam hari ini yang baru aja wisuda bulan Maret lalu. Berarti udah 4 bulan kali ya? Berapa bulan sih? 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. Oh iya, 4 bulan betul. Dan sekarang 4 bulan baru wisuda, udah ini aja, udah dapat kerja aja gitu ya, Afdal ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Mungkin bisa jadi motivasi juga nih bagi kamu sahabat budaya yang mau masuk jurusan DKV, kayaknya jadi yakin aja gitu ya, karena Gak usah pikir-pikir panjang, nggak usah pikir-pikir panjang gitu dia. Tapi Afdal, dalam prosesnya Afdal dari dulu kenal dunia seni apa sih, dunia desain grafis gitu ya. Kalau misalnya yang nggak kenal sama dunia desain grafis ini, apa? Sekarang Afdal jadi apa nih kira-kira? Jadi dokter kali ya? Jadi freelance Kak, sejauh ini jadi freelance. Freelance. Dan sambil freelance menunggu BUMN juga besok kebetulan Kak. Oh wow. Kapan hasilnya keluar Afdal? Tanggal 9 ya, 9 bulan apa ya? Juni ini Kak. Oh besok Juni. berarti? Besok berarti? Iya, besok. Oke, berdoa yang terbaik deh untuk Afdal ya. Iya Kak. Mudah-mudahan keterima juga. Tapi kalaupun enggak, kayaknya dengan kegiatannya sekarang juga udah nggak apa-apa sih ya, Afdal ya. Pegangan aja Kak. Pegangan aja, iya. Tapi ini nggak sih Afdal, dari proses berkaryanya sendiri, kan tadi tuh kayaknya menyenangkan aja dunia desain grafis. Ada nggak tantangannya gitu kalau mau jadi seorang desainer grafis itu seperti apa sih, Afdal? Oh, tantangan di dunia desain grafis tentu banyak ya kan Kak. Salah satunya yaitunya dalam segi waktu, pikiran, tenaga. Nah, di sana yang saya sebutkan satu-satu tadi, dari segi waktu itu tentu kita dalam desain grafis kita mencari waktu yang pas dalam berkarya itu Kak. Oke, karena nggak setiap waktu bisa gitu ya. Waktu bisa kan Kak. Maksudnya seperti apa tuh? Kalau waktunya lagi nggak pas itu seperti apa? Waktu yang nggak pas untuk berkarya itu? Waktu nggak pas dalam berkarya itu seperti waktu misalnya dalam ada acara lain atau nikahan atau ajakan teman buat ngobrol nongkrong. Oke. Nggak bisa ya? Ya nggak Karena bisa Kak, harus sendiri kan dalam berkarya itu. Oke. Dalam artian bukan sendiri apa kan? Tetap berkolaborasi tapi kita mencari space yang tersendiri dalam proyek itu kan. Butuh ketenangan gitu ya. Ya butuh ketenangan juga kan. Oke, iya betul. Maksudnya nggak bisa sambil ngerjain apa gitu, nggak bisa ya, kalau berkarya itu emang harus gitu ya. Nggak bisa Kak, harus Diprioritaskan. Iya. Ini bikin Afdal jadi ini juga nggak sih? Jadi agak jauh gitu sama teman-temannya, nggak bisa terlalu sering nongkrong gitu. Kayak gitu juga nggak? Kak. Nggak juga harus ya. bisa memilah-milah waktu Kak, harus bagi-bagi waktu. Bagaimana
kita di perkuliahan dulu dalam segi waktu itu kan telah ditentukan gimana kita kuliah, istirahat, organisasi, nongkrong bareng teman-teman lainnya kan. Di kuliah itu kan dipelajari gitu Kak. Iya, Bagi betul, yang betul, benar-benar betul. kuliah. Manajemen waktunya gitu ya. Ya, manajemen waktu. Oke, semuanya dipelajarin di bangku kuliah. Kapan waktunya nongkrong, kapan waktunya bikin tugas, kapan ikut organisasi, dan itu yang masih diterapkan sampai sekarang. Harus disiplin juga berarti gitu ya, Afdal ya. Benar, Kak. Iya, betul. Nah, kalau udah kayak gitu, Afdal, kalau emang butuh waktu sendiri, itu nggak takut ini nggak sih? Nggak takut kehabisan ide gitu? Maksudnya, kalau rame-rame kan bisa nanya sama teman-teman nanti gitu ya. Kalau Iya, Kak. kalau sendiri gimana tuh? Kalau sendiri jika ada kendala nge-stuck dalam berpikir, kita langsung calling aja teman Kak, lagi mana kan? Langsung tempat teman itu kan Kak dalam. Nah, di sana kita lanjutkan program yang dinamakan kolaborasi itu Kak, bagi tim project atau gimana. Iya. Kalau nggak bisa dalam keadaan nongkrong, kita juga bisa nelpon kan Kak, Betul. WA atau Zoom meeting bareng teman. Iya, betul. Misalnya nih, teman ngajak nongkrong tapi Afdal lagi ada deadline, harus segera diselesaikan. Pilih yang mana? Oh, pilih yang diprioritaskan, yaitu kerja deadline itu. Kerja Kak. deadline dulu ya. Dimarahin klien, panik juga, ujung-ujungnya kita juga yang rugi. Iya, betul sekali. Profesionalitas harus dijaga ya, Afdal ya. Personalitas juga dijaga. Kak. Kalau dalam berteman kan nggak perlu profesionalitas, yang diperlukan solidaritas ya. Solidaritas benar sekali. Iya. Tapi kalau urusannya udah sama klien harus profesional. Nah, gimana tuh Afdal? Kadang-kadang ada tuh permintaan dari klien yang bukan berlawanan sama idealismenya ya, tapi agak mengusik gitu. Idealismenya Afdal tuh kayak ini bukan jenis desain yang Afdal pengen bikin, tapi klien minta yang kayak gitu. Nah, Afdal gimana tuh proses bikin karyanya kalau udah ketemu klien yang kayak gitu? Oh, kalau ketemu klien kayak gitu kan Kak, kita langsung negosiasi aja kan Kak. Jadi intinya seperti gini kan Kak. Bapak Ibu kalau naik pesawat, Bapak Ibu kan kalau naik pesawat serahkannya kan ke pilot aja Bu. Iya. Juga dengan kita Bu. Betul. Saya sebagai desainer serahkan aja kepada saya. Gimana baiknya, jelaskan aja dulu. Nanti setelah hasil selesai baru kita ulangi negosiasi kembali dengan klien itu. Oke. Iya. Jadi diberi pengertian aja ya kalau emang Pengertian aja. kalau emang kita yang ngerjain proyeknya berarti ya harus mau nggak mau ngikutin Afdal gitu ya sebagai orang yang ngedesain lah gitu ya. Dalam artian bukan ngikutin sepenuhnya Kak. Nanti salah paham juga dari sahabat budaya. Iya. Dalam mengikutinya nanti kita cari jalan keluar. Kan di sana kan ada problem solving, bagaimana brief yang diganti atau di change yang segala macam gitu. Iya, betul. Nanti kan juga bisa direvisi ya, maksudnya gitu ya. Biar revisi Kak, negosiasi, saling negosiasi aja Kak antar klien dan desainer. Oke. Ada nggak yang minta revisi terus akhirnya bikin Afdal jadi kesel? Ini kenapa sih gitu? Dari senior desain lain dan kawan lain juga banyak Kak. Kalau kisah seperti itu. Sebagai desainer kita cukup sabar bagaimana melalui ini juga tanggung jawab pekerjaan kan. Iya. Nah. Iya betul. Aja, Kak. Prosesnya bagaimana? Iya. Karena setiap pekerjaan pasti punya hal-hal kayak gitu ya yang ada risiko dan tantangannya Kak. Iya, ada risiko dan tantangannya. Gimana caranya seiring jam terbang kita pasti akan tahu celahnya di mana nanti gitu ya, Afdal ya. Rahasia dapurnya ada nanti Kak. Rahasia dapurnya ada gitu ya. Iya betul. Tapi kalau mau jadi seorang desainer grafis itu emang harus melalui pendidikan juga nggak sih Afdal atau ada cara-cara lainnya kalau menurut Afdal sendiri? Kalau di Indonesia sendiri yang sepengetahuan Afdal, desainer grafis ini tidak perlu dalam lulusan akademik yang perguruan tinggi Kak. Tapi lulusan dari SMK pun juga bisa langsung terjun sebagai freelance desainer grafis Kak. Oh gitu. Akan tetapi ilmu dari desainer grafis ini kan belum sepenuhnya kan Kak. Iya betul. Masih mentah kalau yang di SMK kalau setahu Afdal kan Kak. Iya. Jadi lebih dimatangkan lagi di bangku perkuliahan gitu ya. Lagi di bangku kuliahan.
Iya, iya, iya. Akan lebih sempurna jika di organisasi Kak. Oh, Itu tambahan Kak. oke, karena di organisasi kita emang ketemunya sama orang-orang yang satu frekuensi gitu ya, Afdal ya. Frekuensi, satu Oke. basic, satu ide gitu. Iya, iya, jadi bisa saling sharing juga gitu ya, Afdal ya. Sharing session ya, benar Kak. Iya, iya, iya. Dulu tuh Afdal ikut organisasinya di kampus atau di luar kampus? Di luar kampus Kak. Oke. Ya, salah satunya Adik Papa nama organisasinya Kak. Wow, agak unik ya nama organisasinya ya. Adik Papa, Asosiasi Desainer Grafis Padang Pariaman. Oh, Padang Pariaman. Iya, iya. Jatuhnya komunitas nggak sih ini? Apa gimana? Tentunya komunitas Kak, komunitas desainer grafis di Padang Pariaman. Kalau di Kota Oke. Pariaman namanya Insektif Kak. Apa tuh? Serangga? Oh, Insektif itu kalau dikata filosofinya emang serangga itu Kak. Oh, gitu. Iya, di sana kita berfilosofi dalam serangga itu kan yang serangga paling baik itu kan lebah. Oke, aku di pikiranku semut tadi ternyata lebah ya. Lebah. Kalau semut lebih ke kerjasamanya. Lebah gimana? Lebah gimana? Lebah itu hinggapnya di tempat yang wangi-wangi, Oke. baik-baik. Di sana sebagai organisasi kita ditempatkan dimanapun menjadi pribadi yang baik, sopan santun dijaga, kebaikan, kerapian, kerajinan, ketelatenan, kemandirian, dan segala macam. Oke, karena dari situ nanti proses berkaryanya juga jadi lebih nyaman kali ya. Lebih nyaman Kak. Iya, betul. Pasti logonya logo lebah, enggak? Logonya semut Kak. Wah. Bener kan? Semut kan? Aneh sih. Ini maksudnya filosofinya insektifnya serangannya lebah nih kita nih, tapi logo kita semut ya. Oke. Ini siapa punya ide nyeleneh seperti ini, siapa, Afdal? Oh, rekan saya Kak, rekan BP saya Kak. Pasti ada ininya dong. Ada filosofinya dong kalau kayak gitu. Pasti ada filosofinya dari beliau Kak. Cuman saya belum mendalami apa maksud filosofi dari beliau ini. Mungkin yang kayak kakak tadi kerjasama dari tim itu. Oh, gitu kali ya. Iya, bisa jadi sih. Tapi insektif artinya apa? Insektif itu kalau nggak salah inovasi selektif Kak. Oh, inovasi selektif ya. Berarti Afdal tergabung dalam adik papa sama insektif dua-duanya? Benar Kak, dua-duanya masih tergabung. Dan jadi ketua di tahun 2019 di Adik Papa. Oh gitu. Masa periode kepemimpinannya sekali setahun diganti? Sekali setahun diganti Kak, terakhir Mei 2020. Iya. Itu di komunitas juga ada kegiatan-kegiatannya dong, Afdal, pameran seni misalnya? Ada kegiatannya Kak, seperti kegiatan pergerakan seni, penggalangan dana, dan pemberi masukan inovasi ke depannya terhadap branding dan desain, dan terhadap kemaslahatan desainer grafis di Kabupaten Padang Pariaman Kak, bagaimana ke depannya dalam masalah pandemi kemarin itu Kak. Iya, apalagi di masa pandemi ya. Nah, ini juga mungkin semacam wadah belajar juga kali ya, karena di sana mungkin ada pelatihannya juga ya yang dilakukan ya untuk desainer grafis ya. Pelatihan, benar. Oke, berarti ini secara tidak langsung juga menunjang nih gimana nanti menjadi seorang desainer grafis yang lebih handal. Ini emang desainer grafis semua di sana isinya atau lebih ke seni rupa secara umum aja, Afdal? Ada yang seni rupanya Kak. Kalau nggak salah 2 orang dari seni rupa yang ikut dalam desainer grafis itu Kak. Juga ikut dalam artian juga terpengaruh atau bagaimana kan? sama-sama ide gitu kan. Iya, betul. Seorang kan nggak bisa diganggu gugat kan Kak. Iya. Masuk aja nggak apa-apa. Karena juga masih satu rumpun lah ibaratnya gitu ya. Masih satu rumpun ilmu seni. Ilmu seni rupa juga. Tapi Afdal karena karena memang di bidang seni dengan berkarya pasti ada ininya dong, karya-karya yang ingin diwujudkan nanti. Kalau sekarang kan lebih ke freelancer itu untuk bekerja aja. Nah, berkaryanya Afdal sendiri itu seperti apa? Ada niatan ingin pameran mungkin atau bikin buku desain mungkin, Afdal? Ingin kemarin benar Kak, ingin bikin buku desain Kak, bikin buku desain tipografi dan digabungkan gitu Kak dengan tipografi branding. Rencananya gitu Kak. Itu menarik ya.
untuk kedepannya Kak. Rencananya gitu, tapi yang terrealisasi sejauh ini gimana tuh Afdal? Terrealisasi sejauh ini masih eksplorasi aja Kak. Persiapan. Eksplorasi ya, iya. Namanya juga eksplorasi ya. Kita nggak pernah tahu selesainya kapan ya. Ya benar Kak. Betul-betul kayak explore Instagram tuh. Kalau kita scroll ke bawah masih akan ada terus dia ya. Masih ada terus. Iya. Tapi mudah-mudahan segera diwujudkan deh nanti Afdal, karena eksplorasinya mungkin udah lama juga kali ya. Iya benar Kak, udah lama juga Kak. Iya. Waktu apa 2020. 2021, sekarang udah 2022. Ini kalau nanti jadi nih, tentang apa nih ceritanya Afdal? Digabungkan dengan tipografi, buku desainnya tentang apa isinya? Tentang tipografi, lettering dan terhadap tipografi penggunaan huruf di bagian logo Kak. Oh gitu, iya. Jadi yang baca dapat ilmu juga nih nanti rencananya. Rencananya yang baca juga dapat ilmu, pengalaman, dan segala macamnya nanti Kak dituangkan ke sana rencana. Rencananya gitu ya. Juga segala hal yang pengalaman pribadi Afdal juga mungkin selama ini berkarya bikin desain gitu kali ya. Rencananya ya Kak dimasukkan juga di sana portofolio segala macam Kak sebagai acuan desainnya Kak. Sebagai dibedah itu bersama Kak. Nah, kalian dibaca sambil dibedah. Oke, itu menarik sih. Yang desain-desain yang udah Afdal bikin, ini kenapa kayak gini gitu ya. Nanti dibedah di situ kali ya, Afdal ya. Benar Kak. Oke. Ada rencana judulnya nggak bukunya? Gimana Kak? Rencana judulnya seperti apa? Rencana judulnya saat ini belum kepikiran. Konsep dan penulisan kemarin baru jalan, setengah jalan kalau nggak salah. Udah mulai tapi prosesnya ya? Udah mulai prosesnya Kak, karena terkendala laptop rusak Kak, baru service. Rencananya setelah enden ini laptop baru rencana lanjutin Kak. Lanjut ya, oke. Iya. Kita tunggu deh nanti karya-karyanya Afdal launching gitu ya. Nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di Minang Kreatif Afdal. Tapi malam ini cukup dulu. Dan mungkin Afdal ada pesan-pesan juga nih Bu untuk siapapun yang mau mulai berkarya, apa yang harus dilakukan gitu, yang belum berani mulai mencoba. Pesan-pesan kepada rekan-rekan ataupun adik-adik yang ingin bergabung di dunia desain, hendaknya jangan takut untuk memulai, karena dalam berkarya kita memiliki proses dan finalisasi terhadap yang kita tujukan itu tersebut. Sekian Kakak. Oke, itu dia. Penting juga itu ya. Jangan takut mencoba intinya ya, Afdal ya. Jangan takut mencoba, terus berkarya. Oke deh Afdal, terima kasih atas waktunya di malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan iya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa diterima dengan baik juga ya sama sahabat budaya di rumah. Selamat malam Afdal. Assalamualaikum. Selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Afdal. Ajo Afdal di Pariaman tentang desain grafisnya. Mungkin kamu juga bisa kepoin gitu ya di akun Instagramnya Afdal. Tadi kita lupa sebutin, tapi aku tahu deh nama akun Instagramnya Afdal itu adalah Afdal. Enggak ya, nama akun Instagramnya Afdal adalah Afdalur Rahman IV. R-nya 2, sahabat budaya. Gitu ya, atau dari nama akun Instagramnya sendiri AFDHLAYVI. Itu dia, karya-karyanya mungkin bisa kamu lihat di sana, sahabat budaya. Atau mau nanya-nanya DM aja, mau dapat ilmu tentang desainnya kali di sana bisa juga ya. Itu dia Minang Kreatif di malam hari ini, sahabat budaya, hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022. Sampai jumpa lagi di Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam.